Shalom Jemaat Gereja BES. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita melihat profil Gereja BES. Gereja BES atau Blessing in the Spirit berdiri sejak tahun 2006 dan hingga saat ini sudah ada 59 cabang Gereja BES yang tersebar di beberapa kota dan negara. Visi Gereja BES berawal dari penglihatan gembala senior, yaitu banyak umat Tuhan yang membangun gereja yang megah dan mewah, namun dalamnya keropos. Artinya, banyak orang membangun fisiknya saja, namun karakter dan mental tidak sesuai dengan karakter Kristus. Misi Gereja BES menjadi gereja percontohan di akhir zaman melalui kebaktian dengan membawa jiwa bagi Tuhan, terutama kembali kepada ajaran Yesus. 5 pilar Gereja BES. Yang pertama, Back to Jesus Teaching. Kedua, Mega Project Karakter Kristus. Ketiga, pemuritan atau regenerasi. Keempat, misi. Dan yang kelima, diakonia atau kasih. Gereja BES juga memiliki program Golden Bridge atau jembatan emas dengan tujuan menjadikan media sebagai sarana pemberitaan Injil. Program ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun dan sudah memiliki beberapa sosial media yang sedang berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu di YouTube BES Church, di Instagram @beschurch.official, di TikTok @beschurch.id. Gereja BES juga sudah merilis lagu yang bisa memberkati dan menguatkan kita semua. Silakan kunjungi YouTube channel terbaru Gereja BES di @BESWorship. Bapak Ibu Saudara dapat berlangganan dengan cara mensubscribe dan follow sosial media Gereja BES untuk mendapatkan video, renungan, serta pujian Gereja BES. Kau sanggup menolongku, ku serahkan. Do you know why am I grumble? Do you know that I'm not grateful at all? Pada momen Natal ini, Gereja BES mempunyai program setiap tahunnya, yaitu Diakonia Natal, untuk membantu gereja-gereja yang membutuhkan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk memberikan Diakonia Natal, dapat men-scan barcode yang tertera pada layar. Kami dari Gereja BES Pontianak. Kami dari Gereja BES Samarinda. Kami dari BES Semarang. Kami dari Gereja BES Tanjung Pinang. Kami Gereja BES Manado mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan menyongsong Tahun Baru. Untuk kegiatan dan program lainnya, Bapak Ibu Saudara dapat mengakses di e-warta Gereja BES.
sembah Tuhan, namun sebelumnya itu kita bersatu di dalam doa. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Kami masih diberikan kesehatan yang sempurna. Kami masih disampaikan Tuhan ke tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan Yesus. Dan pagi ini Tuhan kami membawa persembahan kami Tuhan. Kami membawa korban syukur kami Tuhan. Bahkan kami membawa kerinduan kami Tuhan untuk bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Kiranya Engkau melayakan setiap kami, menguduskan kami Tuhan Yesus. Sehingga kami layak terima lawatan Tuhan, urapan Tuhan. Yang sakit akan Engkau sembuhkan, bahkan yang terikat akan Engkau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya tempat ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk berikan yang terbaik. Haleluya, amin. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan. Haleluya. Kami mau nyambut Engkau Tuhan di tempat ini. Raja di atas segala raja. Bahkan
say glory, glory. Oh, glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, glory. Hallelujah. Hallelujah. Puji.
sambil angkat kedua tanganmu. Aku punya, amin, yang telah dan sanggup menggenapi. Sebab iman kami Tuhan bersepakat percaya, dan kami menerima kemenangan dari-Mu. Amin. Kemenangan. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, sambil kita bangkit berdiri, kita mau katakan, aku punya Tuhan yang besar. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji, dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Tepuk tangan sekali lagi di hadapan Tuhan. Ini pernyataan setiap kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari sekali lagi katakan, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Glory, haleluya, haleluya. Glory, terima kasih Tuhan, terima kasih. Atas hari ini kami boleh ada di tempat ini. Engkau sucikan hati pikiran kami semuanya, supaya kami boleh layak Tuhan di hadapan Tuhan. Biar setiap kami boleh melangkah maju ke depan, melupakan apa yang ada di belakang kami. Kerap kali kami menduka citakan Engkau. Kami tidak taat Tuhan. Kerap kali kami membawa diri kami sendiri tanpa Tuhan, sehingga kerap kali badai itu datang, baru kami menyadari kami butuh Tuhan. Oleh sebab itu biarlah tangan Tuhan selalu menyertai kami setiap saat. Bahkan kami ingin menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, karena di tangan-Mu lah Tuhan nyawa semua yang hidup, masa depan dari semua yang hidup. Bahkan Kau merajut semuanya penuh dengan damai sejahtera. Memberkati kami semua, memberikan kekuatan penghiburan dan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka yang membutuhkannya. Mereka yang tidak bisa beribadah, mereka yang bepergian, Tuhan Engkau tetap jaga dan lindungi mereka, supaya mereka boleh kembali bersama-sama beribadah bersama dengan kami. Biar pada tahun-tahun yang akan kami lewati, biar tangan Tuhan tetap menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita lihat dalam kitab Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Itu janji yang sudah digenapi. Segala berkat rohani yang di surga itu telah, saudara, dikaruniakan kepada kita.
Apa itu segala berkat rohani di surga? Bukan bicara dunia. Karena dunia dengan segala kemegahannya akan lenyap. Bahkan ketika Tuhan datang saudara, maka bumi dan langit tidak ditemukan lagi tempatnya. Tuhan akan menjadikan bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Sebab itu apa yang dikirim ke bumi ini bukan untuk mempercantik dunia yang akan lenyap. Tetapi saudara, untuk memperindah kehidupan orang-orang percaya. Melalui apa? Bukan karena punya iman dengan mujizat yang hebat. Tetapi saudara, melalui kasih Kristus itu. Sehingga orang bisa membagikan kasih itu kepada banyak orang. Makanya dikatakan telah mengaruniakan. Kata mengaruniakan itu saudara boleh juga dikatakan anugerah. Bicara anugerah itu adalah pemberian Allah. Sehingga orang-orang percaya sekarang selalu berpihak kepada kasih karunia atau anugerah. Sehingga saudara, materi ini atau tema ini atau doktrin ini mudah untuk menyerap di dalam hati orang Kristen sekarang. Jadi kita saudara dikasih tahu anugerah dari Allah begitu besar. Terus anugerah bukan salah. Tapi saudara, kita harus menempatkan di tempat yang tepat. Dikatakan Allah menganugerahkan karena kasih-Nya. Sehingga Yesus itu turun ke bumi dan kemudian Roh Kudus juga diutus kepada kita. Karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Dari sinilah kemudian saudara kata anugerah itu, saudara, kasih karunia anugerah itu akan membuat kita semua itu duduk diam untuk selalu meminta dan menerima. Mendidik kita untuk saudara menjadi orang yang ingin terus menerima dan meminta. Namun beda dengan kasih. Kalau kasih itu memberi, saudara, memberi. Sebab itu saudara lihat 3 orang Majus ini atau orang Majus ini yang membawa mazmur dan kemenyan. Dia dapat anugerah kasih karunia, pengertian untuk melihat bintang itu. Sehingga dia dari jauh, dia berangkat dari timur, dari Persia. Dia berangkat, Persia itu dari kerajaan Iran. Menuju ke Israel. Tiba-tiba bintang itu lenyap. Dan kemudian mereka masuk di Yerusalem. Dan mereka bertemu dengan Raja Herodes. Dan kemudian setelah bertemu Raja Herodes, Herodes terkejut. Karena dikatakan seorang raja besar telah lahir, kami akan menyembah. Jadi bukan soal raja biasa. Sehingga Herodes terkejut, dia memanggil seluruh imam, kepala imam, dan ahli Taurat, seluruh dipanggil. Diceritakan, ini jauh-jauh datang karena melihat sebuah bintang dan menunjukkan raja besar telah lahir, yaitu Mesias. Ditulis di situ Mesias. Maka Herodes bertanya kepada ahli Taurat dan para imam. Kalau cuma bicara raja biasa, gak perlu panggil imam dan ahli Taurat. Karena ini bicara raja besar, Mesias yang mau disembah. Sehingga dipanggillah mereka. Dan mereka kemudian membuka kitab Mika pasal 5. Dan dikatakan bahwa, hai Bethlehem, engkau yang terkecil dari Yehuda, tetapi akan tampil daripadamu seorang pemimpin besar. Yang permulaannya sejak purbakala dan sejak dahulu kala. Jadi memang sudah ada. Akhirnya saudara, maka orang Majus ini ditunjukkan ke Bethlehem. Dia melihat Bethlehem dan kemudian bintang itu nampak kembali. Dan dia dituntun sampai di tempat di mana Yesus itu lahir. Saudara lihat, kenapa bintang itu tiba-tiba hilang
Sampai orang Majus itu sampai pergi Yerusalem. Bahwa Allah ingin memberikan karunia-Nya, anugerahnya bukan kepada orang Majus saja, tetapi juga kepada Herodes, juga kepada para imam, juga kepada para ahli Taurat. Sehingga ahli Taurat, para imam, Herodes mendengar dan melihat upaya orang ini, bahwa Mesias akan datang, bintang, dan firman-Nya juga mengatakan demikian, semua dapat anugerah. Tetapi hanya orang Majus yang berangkat ke Bethlehem. Artinya di sini saudara, semua dapat anugerah dari Allah, tapi sedikit yang mau mengasihi Tuhan. Amin. Kita selalu ingin meminta dan menerima dari Tuhan. Sedikit orang yang mau memberi hidupnya kepada Tuhan. Sebab itu Roma 12 ayat 1 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Makanya orang Majus ini saudara datang bukan meminta, karena dia sudah dapat anugerah. Di mana dia melihat bintang, di mana dia ditunjukkan Alkitab. Akhirnya dia memberikan mazmur dan kemenyan. Banyak orang-orang yang percaya saat ini terjebak di dalam ajaran grace, hyper grace, yaitu saudara kasih karunia yang ekstrim. Jadi orang Kristen dapat anugerah. Memang Tuhan itu adalah berkat terbesar. Kita menjadi percaya itu karena anugerah. Saya menjadi pendeta karena anugerah. Saudara jadi orang Kristen karena anugerah. Kita hidup hari ini karena anugerah. Tapi di tengah anugerah kita, apakah saya seorang pendeta berkenan kepada Tuhan? Bisa tangkap ini? Apakah saudara yang sudah dapat anugerah, jadi orang Kristen, punya mobil, punya rumah, punya semuanya, apakah hidupmu menjadi berkat? Banyak orang dipanggil sedikit dipilih. Sehingga dikatakan, hai hamba yang jahat. Kenapa? Sudah dapat anugerah. Jadi hamba. Tetapi saudara, dia tidak bisa melakukan dengan baik. Kenapa? Karena dia menerima. Setelah dia menerima, dia tidak bisa memberi. Saya menerima panggilan Tuhan, tapi saya tidak bisa memberikan hidup saya. Saudara, sebab itu saudara, bicara tentang anugerah itu semua dapat anugerah. Kita lihat dulu firman Tuhan saudara, yaitu dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 2. Pelajaran ini dulu pernah menggema. Sekarang mulai menggema lagi di Jakarta. Biasanya pelajaran-pelajaran yang bukan salah, tetapi yang saudara tidak pada tempatnya. Bukan pada intinya. Dijadikan inti, ini berbahaya. Anugerah menjadi inti melebihi dari kasih Allah, itu berbahaya. Karena begitu besar kasih Allah, berarti kasih Allah dulu. Sehingga ia mengaruniakan, berarti karunia itu adalah bagian dari kasih itu. Sehingga ketika kita menerima ajaran kasih karunia, bukan berarti kita sudah hidup di dalam kasih. Kita hanya memberi, kita hanya menerima, tidak pernah memberi. Itu yang berbahaya saudara. Kita lihat dulu. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Berarti Allah itu punya rencana. Saya akan bicara saudara, apa alasan dan tujuan Tuhan datang di dunia? Dan apa alasan dan tujuan kita dipanggil? Supaya masuk rencana Allah. Tuhan datang di dunia tujuannya, alasannya karena mengasihi kita. Dan kasih itu memberi, mengaruniakan. Amin. Dan kalau kita hidup, saudara, mengasihi Tuhan, kita harus juga berani memberi hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang.
Bukan egois lagi. Menjadi kasih karunia yang egois. Tetapi menjadi berkat. Tujuannya apa Yesus datang ke dunia, saudara? Tujuannya saudara untuk menyelamatkan kita, untuk memulihkan kita, untuk menebus kita, untuk membawa kita ke surga melalui pencucian dosa. Nah, alasan apa saudara kita menjadi orang percaya? Alasannya apa? Supaya kita masuk dalam rencana Allah. Katakan amin dulu saudara. Tuhan punya rencana. Setiap orang punya rencana masing-masing. Allah punya rencana masing-masing pada kita. Saya teruskan dulu. Bapak kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Ini yang gak gampang. Rencana Allah itu besar. Setiap orang punya rencana Tuhan dan pribadi kita masing-masing. Mungkin rencana Allah supaya saudara mungkin ini itu. Tetapi tidak boleh keluar dari ajaran Yesus Kristus. Amin. Oh, rencana Allah padaku, aku harus membangun ini. Aku harus mendirikan gereja. Aku harus menjadi orang kaya. Aku harus menjadi orang berkuasa. Silakan. Apakah taat kepada ajaran Yesus? Mau jadi pendeta, mau jadi pengusaha, mau jadi pejabat, mau jadi kepala rumah tangga, mau jadi apa saja, harus taat, saudara. Harus taat. Ya, dikatakan taat kepada ajaran Yesus. Makanya back to Jesus teaching. Tidak bisa tidak. Ini nggak main-main, kekristenan sebentar lagi Tuhan datang, saudara. Saudara merasa, oh aku di gereja dikuatkan terus. Hidupku dikuatkan di gereja. Aku dapat firman, oh kuat. Kalau kuat tidak ada pengertian, tidak ada gunanya. Orang berpengertian, orang bijaksana lebih kuat daripada orang yang kuat dan gagah. Amin. Karena orang berpengertian itu gak perlu ngomong kuat. Dia bisa tahu jalannya mencapai. Kalau orang kuat itu belum tentu juga menang. Kalau bicara kuat-kuat saudara, banyak orang yang angkat besi itu lebih kuat. Orang yang kejar kasar itu kuat. Tetapi apakah dia punya pengertian? Jadi jangan cuma datang di gereja, cuma dikuatkan, dimotivasi, dikuatkan. Sorry Pak, aku di gereja ini dapat berkat Pak. Aku dikuatkan terus. Dikuatkan dalam apa? Mungkin kamu kerja tidak kuat dikuatkan. Mungkin kita mau usaha tidak mampu dikuatkan. Dikuatkan nggak salah. Tapi nggak ada pengertian. Kalau orang berpengertian itu menguatkan karena dia sudah kuat. Lebih dari kuat. Amin. Peperangan orang itu yang tentara itu kuat semua. Tapi kalau nggak ada pengertian kalah dia. Makanya dibutuhkan strategi. Dibutuhkan penasehat. Dibutuhkan orang-orang yang tua, nggak ada jenderal umur 17 tahun. Ya. Nggak ada jenderal bawa saudara basoka yang besar. Jenderal cuma bawa tongkat aja, senjatanya kecil. Tapi anak buahnya bawa senjata besar-besar karena dia kuat. Ya. Tetapi yang bawa tongkat itu cuma punya pengertian. Biasanya begini, kalau angin ke sini, coba kamu jangan menyerah dengan api. Kalau menyerah api nanti kembali ke kamu. Mungkin caranya begitu saudara. Nah coba kalau kamu perang. Kita menghadap kemana? Timur. Kalau boleh perangnya jangan pagi. Jam 11 siang. Supaya matahari di tengah. Loh kenapa? Kita kepanasan. Semua panas. Nanti kalau sore tambah panas. Musuh gak bisa lihat kita. Karena dia menghadap ke barat. Itu berpengertian. Bukan karena kekuatan. Makanya firman itu perlu ada pengertian. Katakan amin dulu. Jangan saudara melawan. Gitu loh. Oh enggak Pak, saya mesti melawan. Kalau sudah memang saudara melihat bahwa nasib kita, arah kita itu sepertinya menuju ke timur seandainya. Tuhan memberkati kita menuju ke timur. Saudara gak bisa melawan matahari jam 9. Gitu. Mungkin saudara mesti siap-siap doa dulu. Bersihkan rumah, apapun disiapin. Mungkin kalau berkat itu
saudara, kita harus menghadap ke barat, berangkatlah pagi-pagi. Amin. Saya ini kalau menuju saudara dari Surabaya ke Jakarta naik mobil. Saya mesti ngomong sama teman-teman. Kita berangkat lebih pagi. Ngantuk Pak. Kita bisa tidur di tengah jalan nanti. Loh kenapa? Kamu tahu. Kita akan melawan matahari. Tidak apa-apa Pak. Ya sudah saya duduk tengah aja. Saya duduk tengah saudara. Yang di depan pertama enak. Saudara. Jam 11 gak apa-apa. Jam 12 enak. Jam 1 mulai ininya panas. Jam 2 perutnya panas. Jam 3 seluruh badannya panas. Nggak bisa direm matahari terus. Yang setir mulai gak kuat. Saya bilang kan berangkatnya itu pagi. Ini orang berpengertian. Sehingga perjalanan kita lebih cepat daripada saudara kita ngelawan. Mau dikuatkan apa silau. Saudara lihat ketabrakan itu kenapa? Karena ngantuk lebih banyak karena tidak lihat asap atau melawan matahari. Itu kebanyakan seperti itu. Loh kenapa bisa ketabrakan? Karena mata. Amin. Mata ini ngantuk atau tidak lihat. Tidak lihat itu karena apa? Macam-macam. Silau atau kena asap. Sebab itu kita saudara firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita. Bahwa kita harus masuk dalam rencana Allah. Itu pengertiannya. Amin. Masuk rencana Allah. Nah rencananya apa kita pelajarin. Nomor 1 adalah taat kepada ajaran Yesus. Katakan amin dulu. Itu nomor 1. Bukan datang di gereja cuma dikuatkan terus. Saudara kita harus punya pengertian. Orang dikuatkan kalau kerja. Dia kerja dikuatkan. Kalau memang gak ada pengertian ya hasilnya segitu terus. Kalau punya pengertian berbeda. Saya bertemu dengan satu orang. Satu orang ngomong begini. Ada lemari besi. Lemari besi. Di satu rumah. Jadi kelihatannya lemari besi dipasang dulu. Baru tembok depan ditutup kasih pintu. Lah ini mau mengeluarkan lemari besinya. Ukurannya pas. Saudara. Gimana pas sama atapnya? Mau diangkat gak bisa. Mepet. Bongkar tembok susah. Susah. Manggil apa aja gak bisa. Coba saudara pikir panggil apa aja gak bisa. Tapi ada satu orang berpengertian. Dikasih kulit semangka. Bawahnya dongkel semangka. Tinggal didorong selut keluar. Mau kuat. Mampu enggak? Kita terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Kita terlalu banyak mengeluarkan upaya. Mengeluarkan banyak waktu. Kita hanya mengandalkan kekuatan. Tapi kita lupa mencari pengertian dari Allah yang maha tinggi. Makanya kita harus belajar pengertian itu hikmat. Takut akan Allah. Makanya takut akan Allah adalah taat kepada ajaran Yesus. Itu gak main-main saudara. Dan dikatakan taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Itu rencana alasan tujuan masuk di dalam rencana dan tujuan manusia. Kiranya kasih karunia anugerah diberikan. Ya, kalau mungkin ada ayat lain. Kasih Allah, kasih karunia Allah berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah berarti kan banyak. Tapi saudara lihat ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin. Kenapa kasih karunia dan damai ini kok tidak disatukan? Kalau kasih karunia ya bisa damai sendiri dong. Amin. Saya punya karunia kesembuhan, mujizat, ngusir setan, punya iman, bahasa roh dan sebagainya. Punya uang membagi-bagikan. Itu karunia pemberian Allah. Tapi untuk berdamai tidak ada di karunia situ. Berdamai itu adalah proses. Amin. Mengasihi Allah. Baru kita bisa berdamai. Taat kepada firman Allah.
mengasihi. Siapa yang mengasihi aku akan melakukan perintahku. Yohanes, tidak apa-apa kita buka Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Itu materi tentang sahabat Allah. Memang nyambung terus pelajaran ini. Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Itu kemarin kita sudah bahas. Bicara kasih terlalu bagus. Tinggal itu berarti sudah ada di dalam. Bukan masuklah, bukan datanglah. Tapi tinggal berarti sudah tetap ada di dalam. Terus, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Luar biasa enggak? Kalau menuruti perintahku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Nuruti perintah, tidak ada yang lain. Damai sejahtera itu pemberian. Perintah itu harus dilakukan. Damai saudara, karunia itu pemberian, gak ada perintah. Karunia nih, ayo. Tidak ada. Karunia diberikan. Bisa khotbah diberikan. Mau dia ngajarnya sesat, mau dia mau cari uang, ya tetap pemberian, ya pemberian. Seperti kita diberi waktu, diberi hidup, mau jahat, mau bunuh orang, ya tetap diberi. Nanti hukumannya di belakang. Tapi perintah itu beda. Amin. Perintah. Makanya dikatakan saudara bahwa kasih karunia dan damai sejahtera melimpah. Untuk damai itu bukan kasih karunia. Damai itu harus kita kerjakan. Amin. Berarti memberi. Manusia itu adalah berkat itu sendiri. Nanti kita khotbah yang kedua itu. Kalau dia berkat, mau kaya, mau miskin, mau pangkat, mau tidak, saudara. Namanya berkat, Pak, saya nggak punya uang kok jadi berkat, bagaimana Pak? Kalau bisa mengampuni itu sudah menjadi berkat. Amin. Kalau bisa berdamai dan mendamaikan itu sudah jadi berkat. Bisa mendoakan, membawa orang datang di gereja menjadi berkat. Bisa mengalah itu sudah menjadi berkat, nggak perlu harus ngomong kaya. Nggak perlu harus menolong melalui jabatan kita. Makanya saudara, itu nanti kita bisa soal berkat, itu beda. Makanya dikatakan berdamai, hidup di dalam damai sejahtera. Makanya Yesus katakan dia datang di sini, Allah Bapa yang kekal, Raja Damai. Kata Raja Damai itu harus diterapkan. Kita kembali terus saudara, kita melihat. Jadi alasannya dan tujuan kita beribadah itu apa saudara? Mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan pasti melakukan perintah Tuhan. Amin. Jadi alasan itu begitu. Tujuannya apa? Supaya menjadi berkat, memuliakan Allah dalam kehidupannya. Bukan cuma dengan perkataan tok. Pendeta ini banyak ngomong seperti saya. Tapi kehidupan belum tentu lebih baik dari saudara. Tapi lebih banyak juga pendeta lebih baik. Saudara. Tetapi enggak semua. Tapi ada jemaat yang lebih baik. Sampai ada satu jemaat saudara yang meninggal dunia umurnya 70 lebih. Dia umur 70 masuk STH. Masuk sekolah saya jadi pusing. Umur 70 STH ini. Mau dikirim kemana ya? Saudara. Tapi orangnya tekun nih. Datang terus. Ini nanti lulus umur 74, 75. Dikasih khotbah kuat enggak ya? Belajar saudara. Datang terus. Setelah lulus 5-6 tahun. Dia enggak khotbah. 5-6 tahun meninggal. Meninggalnya pakai STH. So, mungkin orang lihat gelarnya supaya gagah. Bukan. Akhirnya saya nggak bisa datang. Saya disuruh, karena saya mesti ikut penghiburan. Tapi saya nggak bisa, saya lagi di Singapura. Nah akhirnya saudara, saya kasih video klip saya. Saya ngomong, Bapak ini
adalah jemaat yang baik sekali. Saya tahu hidupnya baik. Saudara, dalam keluarga dan pekerjaan orangnya baik sekali. Saya katakan ini adalah orang yang baik. Dia bisa menjadi teladan dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sesuai dengan nanti resolusi kita. Bagaimana kita menginspirasi banyak orang. Hanya orang biasa, tidak khotbah, saudara. Tapi saya masuk klipnya itu. Bisa menginspirasi kita semuanya. Lebih baik jadi jemaat yang baik daripada seorang hamba Tuhan yang tidak baik. Paham saudara? Banyak orang berebut jadi pendeta, tapi belum tentu baik. Saudara nggak usah ingin jadi pendeta, jadilah orang yang baik. Katakan amin dulu. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Itu menginspirasi banyak orang. Kita lihat terus saudara. Makanya Tuhan berkata apa? Jadilah terang dunia. Jadilah garam dunia. Tujuannya Tuhan saudara. Tujuannya kita. Supaya kita menjadi terang dan garam dunia. Bukan supaya saya diberkati. Karena kita ini sudah adalah berkat itu sendiri. Amin. Kalau kita supaya diberkati, berarti waktu Allah menjadikan kita jadi manusia, maka diberkatilah mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah dan kuasailah itu. Itu langsung turun menurun semuanya. Sehingga kita itu adalah berkat itu sendiri. Kalau kita mengejar berkat salah, berarti kita bukan berkat. Sehingga kita harus mengejar berkat. Makanya orang Kristen datang di gereja mengejar berkat terus saudara. Akhirnya hidupnya bukan terang dan garam dunia. Dia cuma mengandalkan kasih karunia, bukan mengasihi. Karena dia tidak bisa memberi, dia hanya meminta. Makanya kalau kita kasih anugerah, kasih kemurahan atau anugerah, akan lebih banyak nanti ke kemakmuran juga larinya. Pelan-pelan seperti itu. Karena lain seperti itu. Tetapi saudara belajar untuk memberi. Lu memberi apa Pak? Kita nggak ada uang, nggak ada apa. Kita bicara tentang garam dunia. Menjadi terang dunia. Kalau garam sudah tidak ada asin, apa gunanya? Makanya dibuang, diinjak-injak orang. Kalau kita sudah jadi Kristen, kalau tidak ada buah kebenarannya, buat apa jadi Kristen? Hanya diejek-ejek orang, tidak memuliakan nama Allah. Apapun yang terjadi kemarin sudah saya kasih ilustrasi tentang gigi dan lidah. Mungkin saya ulangi nggak apa-apa. Ada dua penghuni gigi dan lidah di mulut kita. Kalau dua ini bisa bicara, berantem terus. Karena gigi waktu makan saudara kecapean. Makanannya dikirim ke lidah. Lidah nggak mau terima, masih keras, tolong dikunyah lagi. Gigi kunyah lagi, masuk lagi, kurang, nggak bisa lagi. Masih ada tulangnya, tolong. Gigi ngomong cerewet bener. Itu saudara. Cerewet bener. Nah, gigi itu sekarang capek, terus ngunyah terus saudara. Sampai lidah ini. Mungkin gigi berkata begini, telan aja udah. Nanti kan di perut kan dihancurin. Enggak, lidah yang nyaring, betul nggak saudara? Gigi kadang-kadang capek saudara. Sampai kadang-kadang lidah itu digigit sama dia. Das, keluar darah. Keluar darah. Tetapi lidah tetap baik. Setelah makan gigi udah capek semua. Lidah mijeti gigi. Pakai dipijeti, dibersihkan. Begitu ada yang nyangkut, lidah perintahkan tangan. Tolong ambil itu sangkutannya. Gigi cuma diam tidur-tiduran aja. Tapi terakhir, pada usia 80 tahun, gigi hilang, tinggal lidah. Artinya, kekerasan tidak pernah bisa memenangkan kelembutan dan kasih. Kalau kita kasih, kita berkorban, dianiaya, digigit, diapain, tetap doakan orang itu. Walaupun hati kita lah sakit. Walaupun mungkin kita berdarah-darah.
tapi di akhir kita yang akan menang. Itulah sebenarnya hidup kita di dalam kasih itu. Itu minggu kemarin yang saya khotbah. Itu intinya lebih bagus. Ini kan cuma nambah saja sedikit. Jadi dari sinilah saudara kita menjadi garam dan terang dunia. Dan menjadi serupa dengan Tuhan. Melalui apa? Karakter Kristus. Amin. Melalui karakter Kristus. Supaya menjadi serupa dengan Tuhan, bukan serupa dengan dunia. Sebab itu Yesus turun ke dunia ini loh. Kamu dijadikan menurut gambarku, bukan aku niru kamu. Walaupun aku harus lahir di kandang hina, walaupun aku bukan di istana. Supaya kamu tahu bahwa berkat itu bukan istana, tapi kehidupan manusia itu adalah berkat sendiri. Makanya kita ada pelajaran toh, your life is a blessing. Hidupmu adalah berkat. Your habit is your future. Kebiasaanmu akan menentukan masa depanmu. Your character is your future. Karaktermu menentukan masa depanmu. Mega project karakter Kristus. Kalau malas ya masa depannya nggak ada. Alkitab sudah ngomong, mau kasih karunia apa lagi? Saya nggak mau sekolah Pak, mau kasih karunia. Gimana caranya? Betul saudara? Ya akhirnya jadi pengemis itu, dapat duit, nggak usah sekolah, enak hidupnya. Pas ada orang kaya mungkin nolong kita, kebetulan mungkin. Tapi itu kan nggak mungkin seperti itu. Manusia harus belajar mengasihi, karena dia akan berumah tangga, melahirkan anak dan dia harus mengasihi anaknya. Amin. Nggak bisa menerima terus. Ketika dia sendiri mungkin. Ketika dia menikah pacaran, menikah dia memberi, istrinya memberi, suami memberi, istrinya memberi, saling dimiliki bukan saling memiliki. Intinya seperti itu. Jadi bukan hanya seperti kita harus belajar dari Yesus Kristus sendiri. Karakter Kristus. Kita lihat dulu firman Tuhan. Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Saya tidak bicara panggilan. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Semua orang merasa dipilih, saya tidak tahu. Tapi kalau kita merasa dipilih, kita harus ikuti aturan ini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi oleh Allah. Kenakanlah belas kasihan. Belas kasihan. Saudara, belas kasihan itu, saudara, bukan karunia. Itu buah. Kemurahan, bukan karunia roh, buah roh. Amin. Hasil dari anugerah kepada Tuhan kepada kita. Menghasilkan buah. Tanaman itu ditanam, saudara, benihnya. Bukan dia nanam, ditanam. Tapi dia akan menghasilkan buahnya. Kerendahan hati, ini minggu mega project, rendah hati, merendahkan diri, pengabdian. Ini menjadi berkat. Kalau setiap minggu kita nggak rendah hati, setiap minggu kita nggak merendahkan diri, setiap minggu kita nggak mengabdi kepada Tuhan, tapi mengabdi kepada mamon, sehingga datang di gereja cuma cari mamon, berbahaya. Kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Menjadi berkat, murah hati. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Kemarin saya pergi, saudara, sama satu orang, saya nggak sebutkan namanya. Saya pergi dari sini, saya pergi ke Semarang ke Surabaya kan. Dari Surabaya setelah ibadah, saya pergi dengan salah satu artis itu. Pergi ke Pontianak. Habis kakak, siang-siang udah berangkat lagi. Berangkat orangnya kurus, saya juga kurus. Saya belum makan. Saya pikir, ini ada kartu titipan teman. Saya kan ada teman sendiri, ya gembala kita salah satunya. Dia punya banyak kartu kredit, ngapain banyak kartu kredit? Ya Pak Feng, kita buat tambahan, saya nggak pakai. Buat launch Pak, oh boleh coba kalau boleh launch lah. Ternyata dapat Starbucks saudara.
Nah ini artis ini ikut saya terus. Cewek lagi saudara, pusing bahasa. Kurus kecil gimana caranya? Saya ikut bapak aja. Ya sudah yuk ikut. Saya ikut. Ya saya mau pikir, kamu makan apa? Saya pikir dia mau makan bakmi gocita supaya kamu kuat. Saya tak ngopi gitu saudara. Walaupun tidak suka ngopi. Enggak, saya ikut aja. Jalat. Betul saudara? Kesalahan ini gimana caranya? Kamu suka kopi? Enggak. Siapa ya? Oh ada satu ini. Sudah hot coklat untuk kamu. Setelah dia minum hot coklat saudara. Saya minum kopi di sebelah. Kalau minum sini 65.000 saya tidak cocok juga. Yang situ kopi pahit sedikit 30.000, 30 pahit aja. Yang penting supaya gulanya enggak kemanisan badan saya. Saya kasih dia. Sebenarnya saya enggak beli juga, enggak suka manis-manis, takut. Karena Tuhan katakan kamu akan kena sakit gula, kurangi gula. Makanya saya bilang, daripada kopi mendingan kamu yang sehat deh. Sama saudara. Dan ketika naik pesawat, saya kan dapat seat 2F. Kalau di Lion itu 2F itu depan sebelah kanan. Kalau 1A, 1B atau itu saudara susah. Karena apa? Barangnya mesti taruh di atas. Karena dekat pintu darurat. Kalau sebelah sini kan nggak ada. Jadi saya selalu cari yang di situ aja. Ada duduk, taruh barang, supaya bisa buka ini, belajar itu. Taruh. Nah saya duduk, loh ada 2 orang. Duduk di tempat 2F, 2E. Padahal saya 2F. Pramugarinya ngomong gini. Saya lihat gitu kan saya tidak boleh datang langsung. Saya pura-pura tidak tahu, saya tunjukkan. Ini, oh ya, ini 2F situ bu. 2F, oh ya 2F ya. Saya gini saudara. Itu loh, oh di situ 2F ya. Terus baru dia lihat. Maaf bu, maaf pak. Bapak di 2 apa? 2D, 2E, oh di sini gitu loh. Pramugari ngomong gini, Bapak mau ngalah enggak? Kurang ajar saudara. Dan kalau saya ngomong enggak kan saya jahat. Gitu loh. Loh, ini teori bukan benar, bukan salah, hati-hati saudara. Kalau saudara besok jadi pramugari, bukan punya pesawat, bukan pramugari. Enggak boleh ngomong gitu dong, itu kan hak saya. Nah kalau saudara enggak, saya taruh 2F kan jadi jahat juga saya. Gitu loh. Wah, saya bilang, ya masalahnya saya kan bawa barang. Gitu. Kalau bawa barang pinggir jalan mana bisa. Taruh di atas. Oh saya duduk akhirnya, yang laki, lihat saya ngamuk-ngamuk. Padahal bukan haknya dia. Gara-gara pramugari ngomong, Bapak mau enggak yang di 2D? Ngalah, saudara. Harusnya kalau saudara mesti berkata begini, maaf Pak ya, Bapak 2D, 2E itu di sini. Bapak ini yang 2F, itu saudara. Terus saya ngomong gini, enggak apa-apa Bu, saya 2D, ini orang baik. Betul enggak saudara? Loh kan betul toh? Itu kan dia enggak boleh ngomong, hak saya dikasih orang loh. Dia ngomong enggak, Bapak harus di 2F Pak. Ini 2D, 2E harus gitu loh. Dan nanti saya ngalah, enggak Ibu aja 2F saya di sini. Oh terima kasih Pak, kan gitu orangnya. Terus Bapak siapa pendeta? Oh besok saya ke gereja. Loh ini satu pelajaran loh. Kalau saudara jadi orang, harus saudara menghargai haknya saudara orang itu. Jangan nawari dengan kebaikanmu. Seakan-akan kamu baik, Bapak mau enggak di 2D? Kamu baik, saya jahat dong. Oh saya, kalau saya tetap di situ bukan berarti saya jahat. Amin, itu wajar. Nah jadi saya tetap 2F, jadi saya jahat, orang jahat ini. Saya duduk di, saudara dipelori sama dilirik sama cewek ini. Gak tahan saya saudara. Gimana caranya ya? Mendingan saya pindah aja ini. Gitu. Jadi saya jadi orang jahat terus ini. Waduh ini pendeta jadi jahat ini. Tahu tadi saya terima aja. Kalau terima saya tetap bukan orang baik, pramugarinya yang baik. Ini satu kisah. Makanya kita harus punya pengertian. Amin. Kalau kita baik bukan karena orang nawarin kita. Tapi kita yang menawarkan kebaikan itu. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Banyak orang berbuat baik karena ditawarin, dia terpaksa lah saudara. Tetapi coba kalau berbaik itu inisiatif kita. Mari kita baca terus ini. Saya baca teruskan ini aja. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Terus
Dan di atas semuanya itu kenakanlah. Nah, bukan anugerah itu. Suruh ngenakan. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau kita nggak punya kasih, kita akan cekcok terus. Makanya kalau sudah ada cekcok, pasti kasih itu sudah mulai dingin. Kita harus kembali mengasihi lagi. Itu tanda-tandanya. Terus 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Diperintah. Bukan anugerah, diperintah. Katakan diperintah. Waduh, hukum itu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Bersyukur itu juga perintah. Terus hendaklah, sudah kan? Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Back to Jesus teaching. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Terakhir, 17. Dan kita baca bersama-sama sambil bangkit berdiri. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Itulah Natal. Tujuan dan alasan kita dipanggil dan dipilih Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati, mengurapi setiap kami. Biar benih firman-Mu tertanam dalam hati kami. Supaya kami punya pengertian. Supaya kami bukan hanya dikuatkan, tapi kami punya pengertian. Kau memberkati umat-Mu tempat ini. Karena kami semua telah mendapatkan anugerah yang sama. Tapi biarlah Tuhan, kami mau mengembangkan talenta itu. Karena ada yang tidak mengembangkan. Walaupun dia sudah dapatkan anugerah, namun dia tidak mau memberikan buahnya. Sebab itu hari ini kami mengucap syukur atas anugerah terbesar Tuhan telah jadi manusia dan menyelamatkan kami semuanya. Tapi hari ini juga kami Tuhan boleh mengasihi Tuhan. Sehingga hidup kita boleh memberikan buah. Menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja dan hamba Tuhan supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang persembahkan umat-Mu kira menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan mereka, iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau Allah memberkati, tidak satu pun yang bisa menahannya. Kalau Allah membuka pintu, tidak satu pun yang bisa menutupnya. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji menjadi kikir, sombong, angkuh, sibuk dan sebagainya. Biar hari ini firman itu masuk dalam hati kekosongan pikiran kita. Biar berkat itu menyadarkan kita. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati.
Dan Dia di surga menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jembatan umatnya yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.